Sebuah riset yang dilakukan oleh Deloitte ya, menemukan bahwa 48% Gen Z, ya, hampir separuhnya ya, 48%, sangat sering merasa stres. Dan penyebabnya kebanyakan karena kondisi keuangan dan pekerjaan. Sehingga mereka sangat menjunjung adanya work-life balance dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Mudah-mudahan Anda semakin sukses, makin mulia. Di banyak perusahaan, banyak millennials yang sudah menduduki level manajerial. Atau jika kita lihat startup, ya, banyak yang C-level. Mereka yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, jabatan penting padahal masih milenial. Sebagian besar perhatian kita selama ini memang fokus tertuju pada generasi ini. Namun, sadarkah Anda bahwa populasi dunia saat ini justru didominasi oleh generasi Z atau Gen Z? Ya. Kalau zaman saya dulu Maggie Z, ini Gen Z ya. Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 97 sampai 2012 atau yang berusia 10 sampai 25 tahun. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 di Indonesia ini, Gen Z ya menjadi generasi yang mendominasi dibandingkan generasi lainnya, yaitu sebesar 27,94%. Lebih banyak 3% dibandingkan Gen Y atau milenial. Dan mereka saat ini sudah mulai memasuki dunia profesional. Nah, mungkin banyak dari Anda yang mulai melihat wajah-wajah baru dan segar di kantor ya, di kantor Anda ya. Bahkan mungkin dalam tim Anda sudah ada generasi ini, Gen Z ini. Saya punya anak yang Gen Z ya, sekarang sedang magang-magang di berbagai perusahaan, pindah-pindah magangnya ya. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Manpower Group, akhir tahun ini Gen Z menguasai 24% ketenagakerjaan lokal. Gen Z dapat dikatakan sebagai generasi yang paling unik dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya. Mereka tumbuh di zaman saat internet sudah menjadi kebutuhan dasar. Maka tidak heran, mereka juga kerap disebut sebagai ICANN atau Internet Generation. Terbiasa terkoneksi melalui sosial media dan melakukan banyak hal secara online. Jadi jangan heran kalau di kantor kerjaannya kadang menatap handphone saja. Karena banyak kebutuhan mereka yang bisa didapatkan di handphone tadi. Termasuk kebutuhan bersosialisasi, termasuk kebutuhan menyelesaikan pekerjaan. Kenapa tadi saya bilang mereka itu adalah generasi yang unik? Mereka lah generasi yang paling terdampak dari adanya pandemi secara global ini. Dari mana Pak Jamil datanya? Ya, menurut riset yang dilakukan oleh Pew Research Center, ya, kondisi pandemi ini menggeser perilaku, sikap, serta gaya hidup para Gen Z secara signifikan. Bagaimana tidak? Mereka memulai pembelajaran online tanpa ada persiapan infrastruktur ya, terlebih dahulu. Sehingga jadi pembelajarannya tidak bisa didapat seutuh generasi sebelumnya. Generasi saya atau generasi Y ya. Mereka menjalani salah satu momen terpenting dalam hidup ya. Wisuda secara online, berinteraksi secara online ya. Mereka memasuki dunia kerja di mana ekonomi global sedang slowing down ya. Ketika sudah bekerja ya, mereka pun tidak dapat secara face to face bersosialisasi dengan rekan kerjanya. Saya baru pulang dari Bali, mendampingi Bank Indonesia, ada orang yang sudah kerja 2 tahun baru ketemu di Bali itu. Selama ini ketemunya online. Ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memimpin mereka? Akan cukup berbeda dengan memimpin para milenial. Atau untuk Anda para milenial leaders, Anda perlu mengenali terlebih dahulu bagaimana karakteristik mereka untuk dapat menyelami lebih dalam dan menemukan pola memimpin yang sesuai dengan karakteristik mereka. Yuk kita kenalan dengan Internet Generation ini. Kira-kira seperti apa sih ciri-cirinya itu? Ya, ternyata pertama Gen Z melihat
career development sebagai prioritas ya untuk mereka dalam bekerja. Ini cukup berbeda dibandingkan millennials yang cenderung lebih berjiwa entrepreneur dan menitik beratkan pada kompensasi. Wajar saja jika kita melihat ya banyak startup bermunculan dengan milenial sebagai C-levelnya. Sedangkan Gen Z mulai mendapatkan barisan untuk mereka mulai merapatkan barisan untuk menelusuri jenjang di perusahaan. Mereka tetap menginginkan tantangan seperti milenial, hanya saja dengan risiko yang tidak terlalu besar. Sebuah survei ya dari Inside Out ya, Inside Out Development ya, menemukan bahwa 40% Gen Z menginginkan pekerjaan yang stabil dan aman. Tidak seperti generasi milenial ya. Yang kedua, Gen Z itu mempertanyakan segala hal. Mereka tumbuh di saat kondisi dunia sedang mengalami krisis kesehatan dan iklim, serta kondisi ekonomi global yang sedang terpuruk. Sehingga tidak mengherankan jika mereka lebih berhati-hati dan skeptis terhadap berbagai hal. Sebagai generasi yang lebih teknologi savvy gitu, dibandingkan generasi sebelumnya, mudah untuk mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di internet. Namun, mereka pun paham bahwa informasi yang ditemukan tersebut tidak semuanya dapat dipercaya. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk bertanya mengenai apa saja, kepada siapa saja, termasuk kepada manajernya langsung termasuk Anda ya. Begitu juga anak saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan dari anak saya. Dia sudah baca di internet tapi masih ragu gitu. Yang ketiga, Gen Z sangat peduli terhadap kesehatan mental mereka. Inilah yang menjadi alasan kenapa generasi ini sedikit-sedikit healing. Mereka melihat ini sebagai salah satu bentuk usaha untuk melepaskan stres mereka. Sebuah riset yang dilakukan oleh Deloitte ya, menemukan bahwa 48% Gen Z, ya, hampir separuhnya ya, 48%, sangat sering merasa stres. Dan penyebabnya kebanyakan karena kondisi keuangan dan pekerjaan. Sehingga mereka sangat menjunjung adanya work-life balance dalam bekerja. Nah, keempat, ciri Gen Z itu adalah merupakan generasi yang sangat agile. Pandemi ini sangat kita sadari mengubah tatanan kehidupan kita sebelumnya. Sekolah dan bekerja yang harus serba online, padahal sarananya masih belum mendukung. Di sisi lain, mereka tetap dituntut untuk cepat beradaptasi. Masa-masa orientasi di pekerjaan baru dilakukan secara online. Setelah sekian lama bekerja, baru dapat bertemu atasannya. Dan bertemunya kaget loh, ternyata beda ya waktu di online sama offline gitu ya. Belum lagi mereka yang tiba-tiba kehilangan orang terkasih karena pandemi. Fase-fase kehidupan yang jauh lebih menantang ini dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan karakteristik yang unik tadi, saya melihat perlu cara berbeda untuk dapat merangkul mereka. Ya. Nah, sebelum saya berbagi inspirasi tentang bagaimana merangkul mereka, seperti biasa, jangan lupa like, ya, subscribe, ya. Jika video ini memang memberikan insight, ya, kepada Anda mungkin juga nanti selain itu perlu membagikan kepada teman-teman Anda supaya kemudian mereka tahu bagaimana kemudian memimpin generasi Z ini, ya, atau internet generation ini. Nah, kembali ke topik pembahasan. Cara pertama untuk merangkul Gen Z adalah dengan cara apa? Lakukan pendekatan personal. Gen Z ini sangat menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan. Perbedaan agama, ras, karakteristik, preferensi, ya, sehingga mereka melihat setiap orang itu fitrahnya memang berbeda-beda. Nah, dengan Anda melakukan pendekatan yang personal, artinya Anda menghargai setiap dari mereka yang memang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Tidak seperti generasi sebelumnya, yang mungkin memisahkan antara urusan personal dengan pekerjaan. Para Gen Z ini justru lebih mengekspresikan value yang mereka miliki dan berharap value itu sejalan dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh
Talent LMS ya, yang menemukan bahwa 77% responden yang merupakan Gen Z merasa penting untuk perusahaan memperhatikan keberagaman dan kesetaraan. Selain itu, Anda juga jadi lebih bisa menyelami tantangan yang mungkin sedang mereka hadapi dan membantu mereka menemukan solusinya. Karena masih menurut survei yang sama, 33% dari mereka merasa kesulitan untuk mengatasi stres di tempat kerja. Dan mereka ini adalah generasi dengan tingkat kecemasan dan depresi tertinggi dibandingkan generasi lainnya. Apabila mereka tidak didampingi, maka bukan tidak mungkin mereka akan burn out dan segera mencari tempat lain. Maka pendekatan personal ini sangat penting bagi mereka. Ya. Cara kedua, beri kesempatan dan dengarkan mereka. Kesempatan merupakan hal yang cukup sulit didapatkan oleh para Gen Z ini. Kondisi pandemi ini membuat mereka sulit mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Maka, ketika kondisi sudah berangsur pulih seperti saat ini, adalah waktu terbaik untuk Anda memberikan kesempatan kepada mereka. Ya, Anda bisa mulai dengan memberi kesempatan mereka memimpin daily meeting, ya, atau bertemu langsung dengan klien, ya. Kemudian kesalahan sangat mungkin terjadi dan disinilah peran Anda sebagai seorang leader diuji untuk tidak marah-marah kepada mereka. Karena bagi Gen Z, mereka meyakini bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Bahkan survei dari Ernst & Young ya, menemukan bahwa 80% Bapak Ibu, 80% dari Gen Z melihat kesalahan sebagai sebuah cara untuk lebih inovatif lagi. Jadi buat dia salah itu enjoy aja kali, supaya kita makin inovatif gitu loh. Nah, setelah mereka diberi kesempatan, selanjutnya dengarkan bagaimana experience yang mereka jalani. Ini akan membantu memperkuat hubungan Anda dengan mereka. Dengarkan, tapi bukan hanya sekedar mendengarkan. Ya, Anda perlu hadir penuh, sadar utuh. Istilah yang digunakan Stephen Covey, empathic listening, ya. Atau kalau yang digunakan kampung ini itu mindful. Dengan demikian, Anda akan paham betul apa yang mereka rasakan. Setelah itu, beri respon yang ekspresif. Karena mereka adalah generasi yang paling ekspresif dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kebetulan saya punya anak kandung yang Gen Z dan juga punya anak angkat ya yang Gen Z. Mereka memang unik ya. Dan cara yang ketiga adalah bekerjalah dengan output driven. Maksudnya apa? Maksudnya adalah alih-alih memandu dengan detail dan mengecek progres kerjaan mereka secara intensif, Anda mungkin hanya perlu memberitahu caranya secara garis besar dan output yang Anda ekspektasikan. Ingat, mereka adalah seorang digital native, maka manfaatkanlah tools digital untuk membantu Anda sebagai seorang pemimpin memonitor pekerjaan mereka. Itulah 3 cara yang dapat saya bagikan kepada Anda dalam memimpin para Gen Z. Saya yakin Anda punya pengalaman atau inspirasi yang berbeda dengan saya. Bila Anda menemukan cara lain yang terbukti mampu merangkul mereka, silakan share di kolom komen agar banyak orang terinspirasi berdasarkan pengalaman Anda, experience Anda, atau hal-hal yang Anda amati. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan merangkul Gen Z di tempat Anda bekerja. Terima kasih, semoga Anda semakin sukses, mulia.